Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramadya Sartikasari. Nama baptis saya Gertrudis. Saya asli Yogyakarta. Saya mulai masuk Islam sejak tanggal 24 November 2020 bersama anak-anak saya. Awalnya berprosesnya ke Kristen sebetulnya malahan. Karena di Katolik waktu itu dengan pencarian menurut saya kok dengan beberapa banyak berdoa ke beberapa banyak Tuhan gitu menurut saya aja. Jadi ketika di Kristen kok lebih sederhana. Jadi pikir saya waktu itu benar tertuju kepada satu Tuhan. Terus waktu itu di komunitas ini justru mereka ini yang beberapa teman ini menyatakan bahwa kami pun memuliakan Isa, yang saat itu menjadi suatu keyakinan saya bahwa Yesus itu Tuhan saya. Waktu itu benar-benar saya imani, waktu itu benar-benar saya kagumi begitu. Jadi ketika ada seorang Muslim yang mau memuliakan Tuhan saya, waktu itu saya tidak lalu menjadi terintimidasi begitu ya. Jadi mulai nyaman berbicara, lalu ada suatu kenyamanan untuk saling menceritakan, dan teman-teman saya ini tidak lalu seperti menyudutkan keimanan saya. Jadi justru malah dia menanyakan beberapa hal di keimanan saya waktu yang lama, dan ini malah justru mengajak saya untuk kritis berpikir begitu. Siapa Yesus itu? Mengapa kamu mengimani Maria? Segala macam sekali itu. Nah ini yang mulai menjadi waktu itu, karena ternyata apa yang saya imani itu hanya sekedar saya imani begitu tadi, tapi tidak berdasarkan hal-hal yang ada dalilnya begitu aja. Karena teman saya ini karena sangat apa-apa harus beriman itu harus ada dasarnya. Ketika tidak ada dasarnya itu sebetulnya itu hanya doktrin gitu, hanya sekedar masukan-masukan yang tidak secara iman itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, intinya begitu. Nah lalu di satu titik di mana saya mulai bertanya kepada mereka ini, dosa apa sih yang sebenarnya yang tidak bisa dimaafkan? Intinya gitu, dari keseluruhan dosa-dosa besar ini apa kira-kira yang tidak bisa dimaafkan? Lah tanpa di luar dugaan saya, teman ini mengatakan bahwa menyekutukan Tuhan. Nah ini untuk saya sendiri waktu itu tidak paham gitu. Menyekutukan tahu artinya itu menduakan, tapi kok menyekutukan Tuhan? Padahal yang seperti apa ini maksudnya gitu. Nah, tapi beliaunya ini tanpa menyentuh keimanan saya dengan Trinitas saya itu belum menyentuh gitu. Jadi intinya hanya menyekutukan Tuhan. Ini tapi menjadikan saya berpikir, menjadikan saya lalu apakah saya ini memang benar-benar sudah di keimanan yang benar begitu. Lalu akhirnya suatu saat kami mulai meruncing di dasar iman itu tadi, bahwa sebenarnya siapakah yang kamu imani itu, siapa Yesus itu, apa Trinitas itu, coba dijelaskan. Nah ini yang benar-benar bikin saya ambiar lah ini. Ketika saya memang mengimani Trinitas, tapi ketika saya mengutarakan kesusahan saya, apa ini Trinitas itu benar-benar saya kesusahan. Lalu malah seperti saya berdongeng gitu, yang Allah Bapa mengirimkan putranya, wah ini sepertinya kok di dalam kitab suci pun tidak ada seperti itu. Jadi saya benar-benar ketika iman saya ini ambil, saya benar-benar yang kehilangan sosok pegangan ya. Ketika Yesus ini bukan lagi Tuhan seperti yang saya imani, lalu siapa harus beriman pada siapa saya?
Dan teman ini memberikan saya surat Al-Ikhlas. Di situ yang benar-benar wow, ini benar-benar untuk saya mengena sekali ketika Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini benar-benar untuk saya benar-benar wah, suatu hantaman besar. Ini suatu membuka ini saya benar-benar, tapi di situ saya goyah ya, mau lari kemana gitu, mau ke orang tua nggak mungkin, ke saudara, teman. Jadi benar-benar ini kan suatu hal yang tidak main-main untuk diceritakan gitu. Nanti takutnya malah menjadi suatu polemik gitu ya, takutnya begitu. Lalu saya mulai tambah intens berdiskusi, lalu diberikan link-link ustadz-ustadz yang solid ya, dari ininya Zakir Naik, lalu Ustadz Hadi Hidayat, segala macam itu mulai membuka cakrawala saya. Lalu apa ya, mulai oh ya sudah, kalau memang Tuhan ini yang saya imani waktu itu, Yesus itu bukan Tuhan, dia memang manusia, lalu Tuhan yang mana yang saya harus imani? Saya tidak mau ketika ini bukan Tuhan yang benar, tapi tidak lalu menjadikan Allah ini pelarian saya gitu. Saya harus benar-benar nanti meyakini ketika saya nanti masuk Muslim, benar-benar ini apa yang saya pegang nantinya, bukan lalu jadi suatu permainan gitu. Nanti karena imbasnya pun akan luas ya, di keseluruhan aspek hidup saya itu pasti akan luas gitu. Setelah saya benar-benar mantap di Islam ini, lalu saya sadar pasti kalau nanti yang akan saya hadapi ini pasti besar aja. Perpisahan itu menjadi suatu ancaman pasti di depan itu, karena waktu saya mengutarakan ke Kristen itu pun diajak berpisah dengan papa anak-anak. Jadi waktu itu saya betul-betul yang ketika nanti ujungnya perpisahan, saya nggak ingin kehilangan anak-anak saya. Dalam arti saya secara dunia akhirat pun juga tidak ingin melepaskan anak-anak saya. Mana mungkin akan membiarkan anak-anaknya terlepas begitu aja. Tapi ketakutan, awalnya ketakutan waktu menyampaikan ke anak-anak aja. Jadi nanti dikiranya saya yang aneh-aneh, saya yang mama nih apa-apaan segala macam. Jadi takut dibenci, takut dijauhi, takut segala macam ketakutan tuh ada. Tapi terus saya mulai berpikir bagaimana caranya menyampaikan ke anak-anak, tapi dalam suatu obrolan yang menyenangkan, yang mudah mereka pahami. Lalu saya mulai dengan anak yang terbesar, karena waktu itu saya setengahnya seperti mendoktrin anak saya itu terlalu terlalu dalam di Kristen ya. Jadi intinya Yesus itu tiket emas kita ke surga segala macam, itu benar-benar saya masukkan ke pribadi anak saya yang besar ini. Tapi setelah diterima, mereka bisa meyakini apa yang saya yakini, benar-benar yang bukan tanpa paksaan. Ini lalu saya sampaikan kapan kita mau masuk Islam. Nah ini yang si besar ini sebetulnya masih minta saya untuk menunggu sampai lulus SMA sebetulnya. Jadi sebentar mah, nanti kalau ini Juni aja gimana gitu. Karena waktu itu sudah di pertengahan Oktober itu sudah kami semua mulai mengimani Islam ini bertiga, anak saya yang kecil. Lalu yang besar ini juga sudah fix untuk ya udah, kalau ini nggak mungkin berlama-lama, karena jelas ini rootnya beda gitu. Jadi ketika kalau Kristen Katolik masih adalah kesamanya, tapi ketika Islam dan Nasrani ini benar-benar wah tidak bisa diterima lagi ya, ajarannya seperti apa gitu, nggak bisa. Lalu saya benar-benar yang ayo kapan kita mulai syahadat. Tapi yang besar ini nanti mah kalau lulus SMA, takutnya nanti papahnya akan menghentikan segala fasilitas, nanti rumah tangga akan gonjang-ganjing. Ini yang menjadi pikiran kami, pikiran anak-anak waktu itu. Lalu akhirnya waktu itu saya lari ke Molo Center dengan Mbak Liana, waktu itu dengan Pak Amru juga. Waktu itu lalu kami diajak berdiskusi di kantor hukum Molo Center. Di situ ada suatu obrolan. Jadi intinya ketika sudah mengimani hal yang benar, mengapa harus ditunda-tunda?
karena umur itu tidak ada yang tahu, akan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ajal itu menjemput, tidak tahu akan lebih dahulu dijemput maut atau hidayah itu sendiri. Jadi waktu itu ya sudah, sebetulnya tidak berencana waktu itu akan bersahadat, tapi ketika itu ya sudah, saya fix dengan anak yang terkecil waktu itu bersahadat terlebih dahulu, lalu disusul anak yang terbesar, karena memang hidayah itu mahal itu tadi. Karena waktu itu juga sudah mendekati Natal, jadi ini saya tidak mau yang akan berlama-lama membiarkan apa ya, seakan-akan berpura-pura gitu. Saya tidak bisa lagi menutupi kepura-puraan saya gitu.